Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan sehingga kami bisa beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus, berkati kami saat kami belajar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami itu tidak menjadi masalah. Karena kasih-Mu lah yang terbesar, hadirat-Mu lah yang membuat kami senantiasa puas, sejahtera, sukacita. Sehingga walaupun Tuhan dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa dan seringkali menghalangi kami tidak takut karena kami punya Engkau. Berkati Tuhan dalam suasana sebentar lagi kami memperingati Paskah. Kami akan belajar tentang pengorbanan-Mu dan biarlah semakin menguatkan iman kami. Tuhan Yesus pola yang membimbing kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan jelas dan sederhana. Dan kalau firman-Mu itu berbicara Tuhan, mengoreksi, bahkan menegur kami juga mau terbuka, kami siap Tuhan. Karena firman-Mu lah kebenaran, firman-Mu lah yang membuat hidup kami sukacita, berbahagia, hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik hati kami satu persatu. Mungkin kami punya pergumulan, kami punya masalah, tekanan hidup atau apapun juga. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian hidup yang boleh kami saksikan, kami boleh dikuatkan dan pulang dari tempat ini damai sejahtera-Mu, damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua. Inilah doa kami, berkati juga hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Wah, selamat sore. Terima kasih ini ya untuk kesempatan bisa sharing pada saat ini. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Iwan. Ya, ternyata ada brother di sini, teman dari muda dulu ya. Oh, sama Ibu Eli tetangga saudaraku ya. Saya dulu jadi RT di Pokok orangnya ini 15 tahun, 3 periode. Iya, itu saja. Ini saya bawa istri saya, namanya Ibu Ita Tarigan, ya, keponakan Pak Bersih Tarigan, mungkin tahu ya. Dan ini anak saya 2, itu Amanda. Berdiri dong Amanda. Amanda yang gede, ini yang kecil Emily ya. Walaupun masih kecil mereka udah kuliahnya udah selesai. Iya, puji Tuhan. Saya melayani, nggak apa-apa perkenalkan ya Pak Pendeta ya. Saya melayani di Gereja Baptis ya, di Gereja Baptis pertama di Jalan Wastu Kencana 40. Ya, jadi Ciamplas turun belok kiri di situ. Ya, udah melayani lama ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan dari 87 ya. Udah terlalu lama. Ya beginilah ya. Dan saya bersyukur ya Tuhan terus menolong saya, menyertai saya yang tidak sempurna ya. Pokoknya saya ikut Tuhan aja seperti itu. Itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan mari kita ngobrol bersama-sama. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat ini tema firman Tuhan adalah Yesus disalib. Pengorbanan yang sempurna. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa hidup penuh sukacita, penuh optimisme ya. Walaupun ada banyak kekurangan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat saya seperti ini ya, dari dulu juga seperti ini. Karena dari kecil umur kelas 5 SD kena sakit polio ya, karena ya saya lahir tahun berapa? Tahun 62 ya saudara, jadi udah sekolotnya udah 3 tahun ya. Jadi sakit ya, sampai sempat nggak sekolah 2 tahun waktu itu ya. Kelas 5 kena sakit polio ya. Tapi setelah itu bisa sekolah lagi, meneruskan ya, terus pakai tongkat sepanjang umur, dan sekarang harus pakai kursi roda ya, karena bulan Mei saya mau khotbah
naik dulu bisa naik tangga saya. Kemudian sebelum naik di depan toilet itu jatuh ya. Terus kemudian kakinya remuk yang kanan. Ternyata osteoporosis. Udah sekolah ya. Jadi dokter bilang, awas pendetan tong lampu deui katanya. Waduh, pokoknya kalau ada keramik mengkilat-mengkilat keluarkan kursi roda gitu ya. Kalau di rumah pasang karpet ya kamar mandi, jadi saya pakai tongkat. Bisa jalan pakai tongkat, tetapi nggak boleh jatuh karena kalau jatuh bisa remuk lagi ya, karena patahnya 5 terus bonggolnya remuk, jadi ini kaki kanan pakai titanium gitu ya. Jadi kalau di bandara ceritanya begitu ya. Itu cerita singkat ya, tapi tetap semangat ya. Saya harus depres. Tapi kalau nyupir masih bisa ya, kalau nyupir masih bisa. Itu yang anugerah dari Tuhan. Nah, oke ya. Ini karena waktu juga kan kita harus terus berjalan. Mari kita lihat ya firman Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-19 mulai dari ayat 16b ya, kalau di perikop Alkitab kita ya. Kalau di HP nggak terlalu kelihatan. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat ini, nanti kita coba menggali ya secara ekspositori. Yesus disalibkan. Yohanes pasal bisa ditayangkan? Oke, nah kita tunggu ya. Yohanes 19 mulai ayat 16b. Oke, ya. Nanti saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil ya. Oke, yuk, mari. Demikianlah firman Tuhan Yohanes 19 ayat yang ke-16b. Yesus disalib. Mereka menerima Yesus sambil menanggung salibnya. Ia pergi keluar tempat yang bernama bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus belum memasang juga tulisan salib itu. Bunyinya banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis kata orang Yahudi, tetapi kau tidak mengatakan kepada raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menangkap Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubahnya itu tidak bercair, tetapi harus satu emas saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ayat 25. Yesus berdiri ibunya. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas perempuan rasa, maka mereka menunjukkan mata anaknya yang tertulis pada perempuan rasa. Pada sebatang hisop, lalu memberikannya ke mulut Yesus. Ayat 30 sama-sama. Sesudah
menggoraskan pintu, berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Wow, ya. Yesus disalib pengorbanan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah inti ajaran Kristen, ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang besar, ya. Siapakah yang empunya Mekarwangi dan Kota Bandung? Saha sok. Tuhan Yesus. Siapa yang punya Kopo Permai, Bu Eli? Tuhan Yesus. Kota Bandung, dunia ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus yang mempunyai alam semesta ini. Bayangkan. Jadi lebih kaya dari konglomerat sakit. Ya, yang punya planet galaksi, yang karena dia Allah. Tapi dia jadi manusia. Dia kemudian rela berkorban di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita yang tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau seorang anak ini anak ini sedang menggendong otak bapaknya, itu bapaknya otaknya nggak ada ya. Terus yang sebelah kiri itu sedang menggendong jantung ibunya, ya. Karena bapak ini memeras otaknya, kerja cari duit, ya. Tadi Singko pemain keyboard, kok saya Wahyu tadi? Oh Agus, kok Agus ya? Terima kasih kok ya, sampai sayang sama keponakan luar biasa. Apalagi anak, saudaraku. Bapak rela berkorban, menyerahkan pikirannya, cita-citanya, masa depannya. Seorang ibu rela mengurus anaknya dari bayi, bahkan jantungnya dicopot, dibereken. Kira-kira kita menghargai nggak seorang ayah dan seorang ibu seperti ini? Wow, kita akan ngomong pengorbanannya luar biasa, benar nggak? Ya, tapi kalau kita membayangkan ini adalah Allah. Kita tuh apa sih? Nggak ada apa-apanya, ya. Dari 8, berapa? 4 miliar manusia, kita nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan rela mati untuk kita. Kita menghargai bapak ibu yang rela berkorban. Apalagi kalau ada seorang bapak, ya, yang sebetulnya dia sudah capek kerja, dia bilang sama anaknya, makan yang banyak ya nak, biar cepat besar kau gitu. Padahal bapaknya harus dipanahan, panah naon dan macam-macam, berkorban. Begitu ya, apalagi ibu-ibu ya, seringkali kita menghargai kerja keras. Ya. Tapi Tuhan Yesus, saudaraku, dalam perikop ini menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus yang penuh kasih serta kesempurnaan. Ya, rencana penebusan Allah, penyaliban, itu bukan kekalahan, saudara. Orang bilang itu kekalahan, ini kemenangan. Kemenangan ilahi yang membuka jalan bagi keselamatan manusia yang berdosa. Sehingga kita punya pengharapan. Ya, kalau saya melayani tidak 87, walah geus nguburkeun banyak, ya. Mulai dari orang yang duitnya banyak sampai yang teu boga duit, saudaraku. Jatahna berapa? 1x2. Nu teu boga duit ya di Kerkop atau di mana? Di Cikadut ya. Atau di Pandu lah ya. Nu boga duit di mana? San Diego, San Francisco. Aduh, terakhir kemarin sakabling 500 juta, saudaraku. Aduh, meni mahal ya. Terus kena dialungkeun we di Cikapundung. Gitu kok. Rantong mayar lah ya. Saudaraku, manusia jatahnya cuma begitu. Dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Kita bersyukur Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Nah, secara cepat pada saat ini saya ingin membagikan, saudaraku, tentang Yesus disalib, pengorbanan yang sempurna untuk kita, supaya kita menyadari, ya, sehingga kita tuh bawaannya bersyukur. Bukan hanya cari cien, coan gitunya. Mungkin jom babaturan ciong gitu kalau itu. Aduh, ya, udah pokoknya hidup damai, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita ini sudah diselamatkan karena percaya Yesus. Kita bawa aja keluarga kita pada Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan. Sudah lupakan masa lalu.
Ya kan? Tuhan bilang kalau burung di udara, nggak kerja di Pasar Baru, dagang di mana? Di Tegalega, dagang di mana lagi, di mall-mall, tapi Tuhan pelihara burung di udara, apalagi kamu katanya. Apalagi kamu. Jadi Tuhan itu mengasihi kita, ini penting. Ada 4 kebenaran ya yang ingin saya bagikan pada saat ini saat saya mengangkat tema Yesus disalib, pengorbanan yang sempurna. Yang pertama, tolong ya, Yesus disalib wujud kerendahan hatinya untuk menanggung dosa kita. Ya. Jadi dikatakan sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ya disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Siapa 2 orang lain ini? Penjahat. Bayangin, penyamun. Sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Jadi kalau Matius mencatat, Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Saha. Karena kalau yang disalib itu berarti dia terhina. Lebih hina daripada maling. Bayangkan. Dan orang kalau lewat tuh meludah. Tertutup tuh orang. Memang layak dia disalib. Padahal dia nyalib karena dosa kita. Bayangkan. Ya, kalau kita baca di Galatia pasal 5 ya, keinginan daging adalah percabulan, perzinahan, penipuan, kesombongan, kemarahan, keangkuhan dan sebagainya. Nanti ayat 22, 23, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ke-9 penguasaan dirinya, penguasaan diri di naon. Nah, dimarah-marah, dirakus, naon deui sombong. Kan gitu buah roh kan baiknya. Tapi orang seringkali pohok saudaraku. Karena seringkali lupa bahwa dosanya sudah ditebus. Tuhan disalib bersama dengan 2 penyamun, saudaraku. Inilah kerendahan hati Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena dia mengasihi kita. Si Dede. Ya, tos kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Supaya jangan lupa nanti, ya. Saya ketemu jemaat. Saya kan udah 37 tahun jadi pendeta, ada datang. Pendeta, saya tadi lupa susah. Saya bilang, kamu bersyukur bisa jalan. Tapi mending hese, ya. Uang nggak punya, yuk ngeluh. Saya teh jengkel, oke lah kita doakan. Saya tolong ditumpang tangan bendera, saya tumpangin tangan. Balik deh, 4 kali balik. Saya kan lama-lama jengkel. Kumaha sih kamu teh nggak bisa bersyukur? Tuhan kasih tenaga, kesehatan masih bisa jalan, tapi saya teh susah bersyukur. Hidup saya teh menderita. Udah gini aja. Kamu saya doain mau pendeta. Pokok doana naon? Gini saya bilang. Saya doain kamu berjalan pakai tongkat dan pakai kursi roda, kemudian kamu jajak, dikirim ke saya jadi bisa jalan, bisa lari. Mau? Ampun! Nah, gimana kamu sehat nggak bersyukur, saya bilang. Jadi kalau kita nggak ngerti kasih Tuhan, Bapak Ibu ya, kita itu seringkali nggak bisa bersyukur. Jadi penderitaan, penghinaan, hujatan yang diterima Yesus saat disalib adalah wujud kerendahan hatinya untuk menanggung dosa kita manusia yang tidak layak. Ini bukan bicara cien, coan, duit. Ya, bahkan bukan bicara kesehatan. Karena saya lihat, jadi kemarin siapa? Mak Weni ya, paling tua kita di gereja, 90 tilu ya. Sekarang ada Pak Chandra, Ko Chandra 92 ya. Dia udah bilang pendeta Iwan geus bosan. Padahal dia bos besar yang punya anak obat gosok, obat-obatan, remason, tarason gitu. Dia bilang bosan. Kalau ke sana pasti bilang bosan, saya pengen ketemu
Lis itu istrinya ya, Ibu Lilis, Cinilis. Saudaraku, pengen panjang umur? Diberes 100, halo? Daite. Biar cukup saja, anugerah Tuhan yang penting itu. Ini saudaraku, banyak orang nggak ngerti, yang dicari adalah perkara-perkara yang sebetulnya nanti ditinggalin. Kita mati nggak bawa mobil kok. Saya belum pernah tuh pendeta, nanti kalau saya mati masukin rumah saya, hotel saya dulu, saudara. Ya, tapi banyak orang nggak menyadari hal ini. Kita harus sadar, amin ya. Tos kiri kanan, tos. Kata di tosing. Oh sudah. Luka 2 ya. Tulisan di atas salib Yesus ya dan jubah Yesus ini adalah penggenapan, saudaraku ya. Kalau kita baca di sini dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga jubah di atas kayu salib itu. Bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Ya, jadi dekat kota Yesus disalibkan. Jadi banyak orang lewat waktu itu. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Maka imam-imam kepala orang-orang Yahudi dan kepada Pilatus, janganlah kau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakannya aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis dikatakan. Sesudah itu prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus dan mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, Dede, liatin Pak Pendeta. Kalau ibadah harus taat sama mama papa ya. Sok dulu. Biasain anak saya di gereja gitu ya. Jadi anak-anak jangan dibawa keluar. Ini penting. Jadi nanti dia terbiasa beribadah. Memang ada suara-suara gini nggak apa-apa, gitu ya. Jangan merasa terganggu ya. Karena secara psikologis kalau dibawa keluar, lama-lama anak-anak itu akan terbiasa. Ya, apalagi yang ada ibadah dewasa, ada ibadah anak-anak. Saya di gereja tidak menganjurkan. Memang rada ribut sih. Udah banget. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama orang tuanya jadi mengajar. Ini 2 korban yang ibadah terus ikut. Ya. Nah, kalau Ci Eli taunya, karena saya dulu ya gerejanya segede gini, ada kamar gitu ya, dia lahir dibawa dari Boromius 5 hari ya langsung sudah di gereja, sudah beribadah hari ke-5. Tuhan Yesus hari ke-berapa dibawa? Hari ke-8 ya. Jadi biasain dalam ibadah itu penting ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah nubuatan Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam ayat 24, nah ini sebetulnya penggenapan dari Mazmur 22 ya. Jadi Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang uli atas jubahku. Kemudian ini juga adalah nubuatan dari Yesaya yang terkenal sekali ya. Kalau kita baca Yesaya pasal 53 mulai ayat 1 ya. Dan ayat 3-nya berkata, ia dihina dan diandari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia juga dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ya, banyak sekarang orang menghina, lihat cok di YouTube. Waduh, itu Yesus dilecehkan, naon ya. Tuhan pakai kolor katanya karena lihat salib ini. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan berkorban untuk menebus dosa mereka. Nah, kita yang tahu harus bersyukur. Jadi kita setia di gereja. Saya pengen tahu Bapak Ibu setia di gereja ini karena siapa? Karena Bu Eli? Bukan. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Itu penting sekali, saudaraku. Ya. Itu penting sekali. Kita harus setia. Harus setia, beribadah, berbakti, mendukung gereja. Kita tadi sudah dengar tentang penginjilan. Amin ya. Saya ngajarin di gereja untuk penginjilan. Kami sekarang utusan Injilnya 21.
di Aceh 10, di Flores, di suku Nauru itu maksudnya kita penginjilannya ke UPG ya, atau UPG, Unreached People Group. Jadi suku-suku yang belum ada Kristennya, biayanya gede pisan. Ya, jadi kalau saya lihat persembahan PI kurang teh deg-degan ya. Karena satu penginjil kita kasih UMR ya 4, yang bujangan yang sudah menikah 5,5 bersama 1 motor dan disewain rumah. Dan itu besar sekali. Setahun itu 2 miliar saudara. Dan itu tenanan mobil saya tetap Xenia gitu tenanan ya. Nugas 16 tahun ya. Injil tadi gereja seringkali lupa saudaraku, karena pengorbanan Yesus itu harus diberitakan. Harus diberitakan. Kami sedang membentuk sekarang calon urban ministry ya. Itu untuk kota, untuk para mahasiswa. Kita sedang siapin 2 orang ya. 1 lulusan Maranatha, 1 masih kuliah di Unpad. Kita training untuk jiwa-jiwa. Saudaraku, kekristenan menurun. Kemarin bilangan center kan bilang begitu kan? Ikutin nggak ya? Nggak tahu tuh. Menurun di Indonesia. Jadi gereja yang besar itu karena perpindahan. Sekarang yang agnostik udah banyak. Tahun lalu ada anak muda datang, sudah dibaptiskan, sudah dibimbing. Dia bilang, pendeta sekarang saya agnostik. Saya sekarang ateis. Berubah. Saya pendetanya kaget. Anak muda. Ya. Mamanya sih masih, adiknya masih. Sedih sekali saya. Kenapa? HP, coba buka HP tuh. Nah, itu lihat di situ. Itu aja yang ditonton. Ya. Bukan kasih Yesus yang harus diberitakan. Ya. Jadi Yesus orang Nazaret ini, saudaraku ya. Yesus orang Nazaret, orang Yahudi yang di atas kayu salib dalam 3 bahasa ditulis dengan bahasa Latin, Yunani, ya, Ibrani, Latin, Yunani menggambarkan Injil keselamatan adalah untuk semua bangsa, untuk semua orang berdosa di dunia ini. Nah ini bisa terjadi kalau kita itu puas dengan Yesus. Ada lagu apa tuh Bu Eli bahasa Inggris? Christ is enough for me. Tuhan Yesus cukup bagiku saya. Kalau orang Sunda cukup beraing gitu ya. Ada KDM itu gubernur aing katanya. Cukup untuk aing, untuk saya. Kira-kira cukup nggak Yesus? Kalau saya cukup. Walaupun hanya bisa makan, minum cukup. Ya saya nggak cita-cita keliling dunia kemana untuk biasa wae. Karena saya tahu Yesus cukup dan nanti kita akan ke surga. Saat kita masih hidup, tepuk tangan atau banyak. Ini yang penting ya. Ini yang penting ya. Dalam pelayanan kalau nggak begini kita seringkali gampang kecewa. Ya. Jangan kecewa. Kalau kita lihat orang kecewa, ada orang kecewa sama saya, mundur saya kecewa sama Bapak. Oh kunaon saya begini. Oh, saya mau pindah ke gereja. Tolong doain pendeta supaya saya di sana nggak akan kecewa. Pasti kecewa. Oh yang dipandang manusia ya, yang dipandang hamba Tuhan. Nggak ada yang sempurna hamba Tuhan ya, termasuk saya. Nah saudaraku, kebenaran yang ketiga ya, salib Yesus adalah pengorbanan yang sempurna ya. Kebenaran yang ketiga ini saya angkat, kasih Yesus yang tetap peduli walaupun dalam penderitaan. Ini yang saya ingin gambarkan saudara. Bagaimana di dalam ayat ini dikatakan ya, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Waduh. Bu, kalau lihat anaknya disalib kira-kira gimana seorang ibu? Itu gambarnya. Saya waktu bayangin ini, kita punya anak ketusuk jarum aja mungkin kita udah
apalagi kekoet apa aduh kenapa atau ketabrak sepeda gitu kan ya kok ya. Ini lihat anaknya disalib coba dari pagi sampai jam 3 sampai sore. Aduh ya. Dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, perhatikan dia peduli ya. Dan murid yang dikasihinya, ini kemungkinan Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, Bu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya yang lain ya. Kita tidak tahu ada banyak muridnya di situ juga. "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumah. Jadi Bapak Ibu ya, saat mengalami penderitaan disalib nih, karena Yesus penuh kasih, dia sebagai manusia sangat berat disalib itu, ya. Dia tetap memperhatikan, memikirkan orang lain, yaitu ibunya, murid-muridnya yang dikasihinya. Inilah pengorbanan yang sempurna. Inilah kasih Yesus. Kalau kita ada kekurangan, kita sedang sakit, pasti orang lalu, iyalah dia sedang gering, sedang sakit, udah jangan dimintain tolong, kan begitu, ya. Pasti orang juga maklum, apalagi sedang disalib. Tapi Tuhan bilang, tetap ini, ibu, terimalah dia. Itulah kasih Yesus. Kasih yang tidak ada unsur egois. Itulah yang harus ada dalam diri kita. Kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, ya. Dipenuhi dengan kasih Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh yang punya panjang sabar gitu ya. Buah roh kan panjang sabar. Penuh kasih, bukan kasih yang mencocok saya kasih sama kamu. Munte mas sorry baik gitu kan. Saudara, gereja ya tadi dari kesaksian itu Bu, kacamata itu memang luar biasa itu ya. Kami di gereja baptis pertama di Wastu Kencana, jadi sudah 3 tahun menjadi posko kampung moderasi beragama Kecamatan Bandung Wetan ya. Jadi Pak Camat dari KUA, dari daerah Taman Sari, Lingga Wastu, ITB begitu mas sering kumpul ya. Kebetulan di gereja kami Pak Pendeta nggak ada salib ya. Jadi waktu orang-orang kampung datang, salibnya di mana Pak Pendeta? Di Diuk. Itu, ya. Jadi agama-agama yang ada di Bandung Wetan dikumpulin. Jadi di situ ada Islam, Kristen, Islam, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Ya. Tapi yang jarang datang itu dari Buddha malahan, dari Konghucu kok Agus lagi namanya. Ya, kalau berdua tuh ngerti saya juga ya. Nanti yang Hindu, gitulah. Yang Islam kan Bismillahirrohmanirrohim. Malik Yaumiddin ya karena dunia karena saya izinal siroto. Ya, saya kayak bisa lah itu. Kita doa dalam nama Yesus dan itu kesempatan. Ya, kemarin puasa bareng kita buka bareng. Kita siapin karena kita punya sekolah ya, jadi mereka sholatnya di kelas-kelas. Dan kita kasih makan macem-macem. Wah, luar biasa. Jadi setelah buka, mereka bisa sholat bareng, kemudian ada pertemuan. Tapi mereka sudah tidak asing injak gereja. Kasih kita tuh rendah hati. Mereka seringkali nggak mengenal kita karena kita eksklusif. Kita eksklusif ya. Memang kita harus, maaf ya, memang harus ada pengabdian dari jemaat untuk mendukung pelayanan sosial ya. Ya, jadi kami waktu COVID gitu ya, pernah sampai semua orang heran ya, karena kami itu Nangkasuni, Linggawastu, Taman Sari itu ada 1.550 keluarga. Dan kita kirimin paket 300.000 satu keluarga. Dan itu membuat di sekitar itu ya jadi tahu, oh inilah katanya. Karena saudara kita yang sepupu nggak ngelakuin itu, tapi gereja melakukan itu. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia. Ya, saya percaya di sini juga yang melakukan hal itu. Ya, jadi
kasih Yesus kepada umat manusia yang berdosa tetap ya penuh peduli. Walaupun dalam penderitaan disalib yang sangat berat, Yesus tetap memikirkan kebutuhan orang lain supaya diselamatkan, diberkati dan dilindungi. Inilah bukti kasih yang sempurna. Dan Rasul Paulus kalau kita baca di dalam kitab Efesus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya juga mereka mengerti kasih Yesus. Karena Bapak Ibu, kalau kita nggak mengerti kasih Kristus, kita biasanya subjektivitasnya tinggi. Hanya melihat, dah saya dia masih kurang, dah saya dia masih gini, suruh memperhatiin sorry aja ya. Nanti kalau saya sudah kaya, kalau gaji saya sebulan sudah 5M, baru saya memperhatikan orang. Setelah gajinya 5M, boro-boro lupa kita ya. Baru kita jalan-jalan wae, saudara. Ya mumpung sekarang, mari perhatiin tetangga, kunjungi mereka dan sebagainya. Yuk kita baca saudaraku, ini yang dirindukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus supaya kita mengenal kasih-Nya. Kita baca ya, Efesus 3 ayat 18, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kita harus mengerti bahwa kasih Kristus dapat memahami, jadi ngerti betul. Jadi kita datang sakit penyakit, kita dirugiin orang, difitnah orang, ditipu orang, itu tuh nggak bisa merebut kasih Yesus dari hati kita. Kasih Tuhan itu lebar, ya, panjang, tinggi, dalam. Siapa yang bisa merebut? Nggak ada. Salib juga nggak bisa merebut. Iblis kuasa jahat orang. Nah, masalah di rumah, di sekolahan, di tempat bisnis, masalah di gereja juga nggak akan merebut. Saudaraku, percayalah ya. Saya pegang ini. Jadi apapun yang terjadi, ya, walaupun tidak dihargai, tidak dihormati, tenanaon. Yang penting saya tahu saya dikasih Tuhan. Amin. Dan kemana nanti saya perginya? Kalau saya dikasih umur genap 5 mungkinnya, atau 70 atau 80, ya, kebahagiaannya adalah kelemahan tubuh. Dan 80, ya, mungkin nanti saya ikut program untuk telinga terus ya, supaya bisa ngadengekeun. Dan rata-rata jemaat yang udah 85 tuh nah, pendeta Iwan, malah ngomong. Makanya saya tuh suara saya keras, udah sebetulnya nggak pakai ini juga udah kedengaran. Karena biasa gogorowokan, loba aki-aki gitu kok. Nanti kalau konslet suaranya di kebaktian nangis. Tapi itunya apa rusak tuh ya, frekuensinya. Ya udah, terima wae. Ya. Tapi kasih Tuhan itu saya seperti ini. Mari. Oh, ya Dede ya. Luar biasa. Yang terakhir saudaraku ya, sebelum kita berdoa, kematian Yesus pengorbanan yang tuntas dan sempurna. Tuntas sempurna saudaraku ya. Jadi dikatakan di dalam ayat 28 29, sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus, kata Tuhan Yesus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, jadi hisop adalah saudaraku sejenis tanaman kecil yang batang dan daunnya biasanya digunakan zaman dulu ya untuk para imam itu untuk mempercikan air ya. Jadi gereja-gereja tertentu juga ngikutin itu ya, air suci gitu ya, curut gitu ya. Kalau kita mah hanya Tuhan Yesus, amin ya. Jadi itu hisop, jadi curut gitu, ada banyak ya. Dukun-dukun juga itu kan meniru kayak gitu ya. Siapakah yang bisa mengusir setan? Bukan air suci, Tuhan Yesus. Amin ya. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menolong kita?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kematian Yesus, pengorbanan yang tuntas, sempurna. Ya, pengertian inilah yang membuat kita kuat, saudaraku ya. Kemudian di dalam ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sudah selesai pengorbanan Yesus yang sempurna. Yesus berkata, aku haus, katanya ya. Aku haus, menunjukkan pengorbanan Yesus sebagai manusia, penggenapan dari nubuatan, saudara. Dari Mazmur 69 ayat 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ya. Jadi semua ini adalah nubuatan-nubuatan, saudara. Kata sudah selesai, tetelestai menyatakan kemenangan yang sempurna dalam penebusan dosa manusia. Jadi sudah cukup. Ya, makanya kita memberikan persembahan persepuluhan bukan amal, pengucapan syukur. Kita melayani aktif di gereja, pengucapan syukur. Kita membawa persembahan persepuluhan ke gereja, pengucapan syukur. Bukan supaya dosa kita diampuni. Ya, kita mendukung pengutusan Injil, pengucapan syukur. Kita mendukung hamba-hamba Tuhan pelayanan, pengucapan syukur, saudaraku. Karena penebusan dosa kita sudah selesai oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Amin ya. Jangan ditambah, ya. Jangan ditambah. Nggak ada ekstra mana. Jadi Tuhan Yesus berkata sudah selesai, menandakan bahwa karya penebusan dari Yesus sudah selesai, tuntas dengan sempurna. Ini penting sekali. Ya, jadi bagian kita sekarang apa? Kita melayani, kita PI memberitakan Injil, kita semangat membawa keluarga kita pada Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha, kita bisnis, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, ya. Jadi kutuk dosa manusia telah diselesaikan, dibayar lunas, tuntas di atas kayu salib. Salib sepenuhnya oleh pengorbanan Yesus. Tidak perlu lagi, saudaraku, ya, penambahan apapun, ya, untuk keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus, selain percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Amin. Ini penting sekali, saudaraku ya. Sudah cukup. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus, pengorbanan yang sempurna untuk menebus secara tuntas dosa manusia. Jadi bagaimana dengan kita sekarang? Mari kita lebih sungguh-sungguh. Ini banyak kursi masih kosong. Di Mekarwangi loba jiwa. Di Kopo banyak, saudara. Saya dulu tahun 8 genep merintis di situ, nggak ada orang. Saya keliling-keliling dapat jiwa, saudara. Banyak. Ya. Sekarang penerus saya namanya Pendeta Beging, buat Kamis ceria sampai ke selatan itu namanya ke tuh Sukamenak terus ke sana. Itu di Sukamenak loba mencangka gereja. Banyak. Mari kita kunjungan, bawa dengan senyum. Mun ka gereja entong sorangan, saya ge bawa tiru jiwa. Tadi mereka pelayanan, ini anak saya juga pemain drum. Jadi anak saya song leader ini kelompok PA ya. Ya. Jadi istri saya kelompok PA-nya banyak, saudaraku. Jadi kalau di gereja ada 40 orang ibu-ibu muda ya. Capek tadi kita. Tapi saya bilang nanti ikut bersama Bapak ke sini. Gitu. Karena kami 4 kali di sana. Nah, ya toh. KU1 ya, kemudian kelas Alkitab, KU2, KU3 ya. Jadi geus jam 1 teh geus taleler kabeh. Sudah tidur di kantor tadi ya. Kesini, kenapa? Kita ingin jadi berkat, saudara. Ya, jadi Yesus disalib, pengorbanan yang sempurna. Cukup ya. Jadi sekarang apa bagian kita? Bawa jiwa. Bawa jiwa, yang harus bawa jiwa bukan hanya hamba Tuhan, bukan Pak Pendeta aja, bukan para pengurus. Kita, itu tugas saya. Jadi Tuhan ini bukan tugas kami, ada lagi.
Itu tugas kami. Seperti tadi lagu ya, kita harus beritakan Injil. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan kita. Kasih Tuhan yang besar ya. Kok Agus kita nyanyikan sebuah lagu ya Kok Agus? Karena salibmu ya. Oke. Mari pemain drum, pemain bass kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh Jesus ya. Jadi karena salib Yesus kita bisa hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari kita berdiri bersama. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber kebenaran. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sederhana. Biarlah ini tertanam, berakar, bertumbuh dalam hidup kami. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan,
salib-Mu lah yang melambangkan kasih-Mu yang sempurna untuk kami, dan itu semua sudah cukup Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berjalan di dalam kebenaran salib-Mu, di dalam kebenaran kasih-Mu Tuhan, sehingga apapun Tuhan dalam hidup ini, sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, membawa keluarga kami, saudara kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, kenalan kami, sahabat kami kepada Kristus. Pakailah kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memenangkan banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba menyerahkan kembali semua kemuliaan, semua hormat, semua sanjungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah rela mati di kayu salib dengan sempurna, tuntas menebus segala dosa, keburukan, kenajisan kami, supaya kami kudus, suci, menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang rela berkorban di kayu salib, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan ke song leader.